Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk hadis nomor 7. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Ketemu enggak? Hah? Halaman? Enggak tahu saya halaman 38. Yang versi Indonesia halaman 38. Hadis nomor 7. Betul. Dari Abu Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah? Siapa nama asli Abu Hurairah? Lihat itu di buku kan ada Abdurrahman bin Sakhar. Seperti ini tulisannya ya. Abdurrahman bin Sakhar. Ada khilaf di antara para ulama tentang nama asli Abu Hurairah. Ada belasan pendapat tentang itu, dan yang masyhur Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau dari suku Daus. Suku Daus itu ada di mana? Di Yaman. Suku Daus ada di Yaman. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pertemuan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat singkat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Abu Hurairah pada peristiwa Khaybar. Pada peristiwa perang Khaybar. Lalu dalam waktu kurang lebih 3 tahun Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa mendapatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan Abu Hurairah? Selama membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah itu enggak kerja. Sama sekali enggak kerja. Jadi fokus belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada, baik ketika safar maupun ketika di Madinah, selalu diikuti oleh Abu Hurairah. Maka karena kondisi itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa mendapatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak kerja terus makan apa, Pak? Anda lihat di masjid kan biasanya ada etalase, terus ada tulisan siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil. Di Masjid Nabawi dulu ada kayak gitu. Tapi bentuknya bukan etalase. Bentuknya tahu tampa. Tampa ya. Orang dulu kalau naruh makanan ditaruh di tampa, digantung di atas. Tujuannya apa? Biar tidak dimakan kucing, tidak dimakan ayam. Maka makanan ini ditaruh di tampa, ditaruh di atas, digantung. Nah, di depan Masjid Nabawi ada seperti itu. Gantungan-gantungan tampa. Siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil makanan dari situ. Maka praktek di zaman sekarang kalau ada masjid ditaruh etalase di luar, siapapun boleh naruh, siapapun boleh ngambil. Ini termasuk praktek yang baik. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seperti itu. Cuman sayangnya yang ngambil lebih banyak daripada yang, jadi kosong terus. Karena yang naruh ndak ada. Yang ngantri mau ngambil sudah siaga. Baik. Sahabat Ahlus Sufa yang tidak punya rumah, di situ dia ngambil makan. Kalau ada makanan diambil. Kalau enggak ada ya sudah, mereka harus sabar untuk nahan lapar. Sampai Abu Hurairah itu pernah kejang-kejang ya. Tengkurap sambil kejang-kejang gitu. Nah, dikiranya ayanen. Lalu dibangunkan sama orang.
bangun kamu ayanan. Ayanan kok di masjid? Sampai kejang-kejang sambil tengkurap. Kata Abu Hurairah, ma bi minal junun wa innamal huwal ju'. Aku bukan ayanan, tapi nahan lapar. Pernah enggak jenengan nahan lapar sampai gemeteran? Hah? Enggak pernah. Walaupun puasa Ramadan itu kan kenyang terus ya. Sehingga sahur sak gunung. Kenyang. Itu dipakai bekal makanan sampai maghrib masih kenyang. Nanti maghrib makan lagi segunung, Masya Allah. Maka walaupun kita puasa, kita nggak kelaparan karena makanan yang kita konsumsi banyak, ya, sehingga berat badannya nggak turun-turun. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat jasad kalian maupun wajah kalian. Apakah orang yang badannya ideal lebih bertakwa dibandingkan yang tidak ideal? Tidak. Apakah yang cakep lebih bertakwa dari yang kurang cakep? Tidak. Sebab kedekatan hamba di sisi Allah bukan dilihat dari penampilan fisiknya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga misalnya ada dua laki-laki ya, yang melamar putri jenengan, melamar putri Bapak Ibu sekalian. Laki-laki yang satu ganteng tapi jahat. Laki-laki yang kedua jelek muka tapi baik hati. Pilih mana? Hah? Anda pilih mana? Orang milih? Ditolak dua-duanya ya? Anda pilih mana? Kalau orang itu bagus fisiknya, apakah orang lain dapat manfaat? Hah? Dapat manfaat enggak? Tidak. Sehingga misalnya jejer dengan orang cakep, rezekinya tambah enggak? Tidak. Tapi kalau berteman dengan orang baik hati, kira-kira gimana? Rasanya nyaman ketika berinteraksi. Karena itulah kalau orang mengalami sakit badan, yang merasakan dia sendiri. Tapi kalau orang sudah mengalami cacat batin, yang merasakan dampak buruknya orang lain. Sehingga kalau kita ingin berhasil ketika berinteraksi dengan orang lain, berlatihlah untuk memperbaiki hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Baik, berarti yang dihisap oleh Allah itu yang mana? Hah? Lahir batin. Hadis ini menunjukkan bahwa hisab itu berlaku lahir dan batin. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau orang beramal, maka dia harus pastikan lahir batinnya benar. Kalau beramal lahirnya benar, batinnya salah, gak ikhlas, punya niat yang buruk. Amalnya benar, sholat, baca Quran, haji dan umroh, tapi niatnya gak benar. Misalnya niatnya gak ikhlas, punya niat jahat, nilainya apa? Jahat, jelek ya. Ada yang lahirianya salah tapi niatnya bagus, nilainya apa? Salah. Jadi amal yang nilainya benar, jika lahiriahnya benar, batinnya benar, barulah dinilai benar. Begini ya. Sebagai contoh, ada orang salah dalam beramal, terus diingatkan, seperti ini tidak boleh, sampean keliru. Oh tapi kan niatku apik.
Diterima nggak kayak gitu alasan itu? Tidak. Amal yang salah tidak boleh dibenarkan dengan alasan niat yang benar. Sebagaimana niat yang salah tidak boleh dibenarkan dengan amalan yang benar. Karena dua-duanya harus benar. Contoh, maling untuk sedekah, apa hukumnya? Orang maling tapi untuk sedekah, apa hukumnya? Dosa. Sedekahnya diterima enggak? Tidak. Contoh yang lain, ada orang korupsi biar bisa wakaf, apa hukumnya? Batal. Wakafnya batal, enggak diterima. Dia dosa enggak? Dosa, karena dia korupsi. Baik. Contoh yang lain, ini pernah terjadi di zaman Ibnu Mas'ud. Di zaman Ibnu Mas'ud ada orang yang melakukan praktek zikir jama'i dengan membawa kerikil. Jadi ada kerikil satu wadah, jumlahnya 100. Lalu orang ini, si pemimpin zikir jama'i itu memerintahkan, Sabbihullah, ayo kita baca tasbih. Terus mereka baca tasbih bareng-bareng, subhanallah, sambil mindai kerikil, subhanallah, 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 bareng-bareng. Kalau kerikil ini sudah habis, berarti mereka sudah baca 100. Nanti diulangi lagi, wahmadullah, baca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kerikil habis, berarti sudah 100 kali. Lalu oleh Ibnu Mas'ud diingatkan, addu sayyiatikum fa'ana dhaminun annallaha la yudayyi'u hasanatikum. Hitung saja dosa-dosa kalian, aku jamin Allah tidak akan menghilangkan pahala kalian. Lalu mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, la nuridu illa khaira. Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami itu baik. Tujuan kami itu baik. Maka kata Ibnu Mas'ud, wa kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak orang yang punya tujuan baik tapi tidak mendapatkan kebaikan. Karena caranya salah. Karena caranya salah, maka tidak bisa dibenarkan dengan alasan niat yang baik. Sehingga jenengan catat ini ya. Amal yang salah tidak bisa dibenarkan dengan alasan niat yang baik. Maka amal salah tetap disalahkan walaupun niatnya baik. Nah, tapi kan niatku baik, aku tidak berurusan dengan niatmu. Tapi amalmu salah. Sebagai contoh misalnya, selesai sholat itu membaca apa? Yang dibaca apa zikirnya? Baca istighfar, astagfirullah. Sebagaimana kata Thauban radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat beliau baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, praktek ini diganti sama orang. Selesai salat, alhamdulillah. Dia selesai salat baca apa? Alhamdulillah. Diingatkan, Pak, keliru, Pak. Lah terus harusnya istighfar, astagfirullah. Tapi niatku apa ya, Mas? Aku tidak berurusan dengan niat Bapak. Tapi yang saya lihat praktek Bapak, praktekmu salah. Salahnya di mana? Kamu ganti bacaan. Nabi SAW itu prakteknya astagfirullah, bukan alhamdulillah. Mosok alhamdulillah kok ora entuk. Saya tidak melarang Bapak aja hamdalah, tapi salah tempat. Ini bacaan salah tempat. Boleh nggak Pak asal membaca? Yang penting kan doa. Ya kalau salah tempat ya salah. Misal ya, ada orang mau makan, makanan sudah dihidangkan. Begitu dia mau makan, dia berdoa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana. Boleh? Kenapa? Salah loh, saya minta kepada Allah agar dijauhkan dari setan.
Allahumma jannibna syaitan artinya apa? Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami, biar dia nggak ikut nimbrung makan makanan ini loh. Terus baca doa kayak gitu. Wah, nanti kalau ketahuan orang malu mas gitu. Masa Arab mangan kok ndonga kaya ngono. Paham ya? Sehingga bisa nggak kayak gitu? Salah doa? Nggak bisa. Ketika dia baca tapi salah tempat, ya dikoreksi. Bacaannya bukan seperti ini. Nggih. Dan cukup banyak orang seperti itu. Pernah nggak jenengan mendengar ada orang kayak gini? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Pernah? Ada pernah dengar kayak gitu? Hah? Ada orang praktik seperti itu. Jadi di tengah dia salat, imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelah saya itu ngomong Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Masya Allah. Iki ngawur nih kayak gini. Loh, saya mendoakan orang tua apa salahnya? Enggak salah, tapi bapak salah tempat. Terus yang benar di mana? Kamu bisa doakan orang tuamu ketika sujud, ketika adzan dan iqamah, ketika antara adzan dan iqamah, ketika ini ketika. Oh, tapi kan niatku apik. Paham ya? Jadi banyak orang beralasan dengan apa? Niat untuk membenarkan praktek yang salah. Pernah satu ketika Ibnu Umar itu mendengar orang yang bersin. Dia bersin ya. Tahu. Kemudian dia biasanya apa? Lalu dia membaca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia baca hamdalah dan baca sholawat. Maka ditegur oleh sahabat Ibnu Umar. Naam, as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Betul, memang salat dan salam itu untuk Rasulullah. Walakin laisa hakadza 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan seperti ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau mengajarkan orang yang bersin baca alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi bacaan ketika selesai bersin itu ada dua. Alhamdulillah saja atau alhamdulillahi ala kulli halin. Apa salahnya bersolawat? Enggak salah, tapi salah tempat. Ini bukan waktunya. Sebab masing-masing itu dilakukan sesuai waktunya. Coba jenengan takbiran, terus jalan-jalan tampil takbiran, Allahu Akbar, keliling takbiran, neng masjid takbiran. Kira-kira pripun? Hah? Kira-kira gimana? Obat entek kayak obat entek. Obatnya habis. Dikiranya apa? Orang gila. Oh, bukan hari raya kok takbiran. Boleh enggak tanggal 2 Syawal takbiran? Kenapa enggak boleh? Apa salahnya takbiran? Apa salahnya? Takbiran itu isinya apa? Zikir. Takbiran itu isinya zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya takbir. La ilaha illallah wallahu akbar, tahlil dan takbir. Allahu Akbar walillahil ham, takbir dan tahmid. Semuanya zikir. Tapi dibaca tanggal 3 Syawal. Sambil keliling-keliling kampung. Kira-kira gimana? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena bukan momennya. Takbiran itu syiar hari raya, bukan dzikir mutlak yang bisa dibaca di setiap tempat. Ada orang berangkat dari rumahnya, mau datang sholat jamaah. Di perjalanan menuju masjid, dia membaca labbaik Allahumma labbaik,
labbaika la syarika laka labbaik. Ngopo to, Pak? Aku menyambut panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Itu panggilan Allah nggih. Adzan. Lalu dia menuju masjid, labbaik Allahumma labbaik. Engko dikirane wong stres. Karena salah tempat. Apa doa ketika menuju masjid? Doa menuju masjid, kalau itu kan masuk masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lahmi wa fi lisani nura. Allahumma ja'al an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura. Minta cahaya. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di pendengaranku, penglihatanku, lisanku, kananku, kiriku, depan, belakangku. Minta cahaya dari Allah ketika berjalan menuju masjid. Jadi intinya ini, amal yang salah tidak bisa dibenarkan dengan alasan niat yang baik. Maka orang tidak boleh beralasan, yang penting kan niatnya baik, Mas. Bukan yang penting niatnya baik, amalnya kudu baik. Sebab Nabi SAW mengatakan, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang dihisab oleh Allah, yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga amal yang baik harus diiringi dengan niat yang baik, sebagaimana niat yang baik harus diiringi dengan amal yang baik. Amal yang salah tidak bisa dibenarkan dan dibela dengan alasan niatnya baik. Kalau semuanya beralasan dengan niat baik kemudian diizinkan, rusak aturan. Contoh tadi ya, maling untuk sedekah. Kenapa sampean maling? Saya kasihan sama tetangga-tetangga saya yang enggak punya makanan. Saya mau sedekahi mereka tapi aku ora duwe. Makane wani nyolong. Nanti biar saya yang jadi resikonya. Nah, ini salah. Baik. Selanjutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Siapa namanya Abu Musa? Siapa nama asli Abu Musa? Abdullah bin Qais. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Siapa nama asli Abu Bakar? Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Nama aslinya Abdullah bin Uthman. Baik, Abu Musa al-Ash'ari nama aslinya Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang berperang karena alasan syaja'ah, keberanian. Jadi senang perang karena orangnya tendel, pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan, ada orang yang berantem, tawuran karena alasan hamiyah, fanatisme golongan. Wa yuqatilu riya'an, dan orang yang berantem karena riya, ingin nampak hebat di masyarakat. Berjihad, berperang karena riya. Ayu dzalika fi sabilillah, mana yang statusnya fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu yang tertinggi, dialah fi sabilillah. Nah, maksudnya bagaimana ini, Pak? Orang itu siap mengorbankan apapun demi yang dia cintai. Gitu ya. Seseorang akan siap mengorbankan apapun demi memperjuangkan yang dia cintai. Saking senengnya dengan klub sepak bola,
itu sampai membela klub sepak bola sehidup semati. Okay. PSS itu lawannya apa? Hah? PSS. Slemania lawannya siapa? Mataram. Mataram ya. Kalau Jackmania lawannya Bandung. Arema lawannya Bonek Surabaya. Itu kalau ketemu yang mati banyak. Wah, itu kalau berantem Masya Allah ya. Apapun yang bisa dipakai sebagai alat untuk membunuh, dia akan gunakan untuk membunuh. Entah batu, entah pecah botol. Sehingga kalau ketemu sampai menimbulkan korban. Kita tidak tahu ya sampai kapan itu akan berakhir. Dan sejarah masyarakat Indonesia sangat gelap untuk urusan dukungan terhadap acara perlombaan, terutama bal-balan, sampai bisa banyak menghilangkan nyawa. Terakhir yang kemarin di Malang itu Masya Allah, berapa yang mati itu? Ratusan, 200 lebih kan? 100 lebih Masya Allah. Dapat apa itu? Dapat surga? Maka tolong anak-anaknya dijaga ya, terutama yang laki-laki. Kadang yang perempuan juga ikut-ikutan itu Masya Allah. Sehingga nonton sepak bola di stadion, terus balik-balik tinggal nama. Kemana anaknya? Mati, diinjek sama temennya. Ada yang berantem tawuran sampai mati. Nyawa begitu murah hanya untuk sebuah tontonan sepak bola. Maka tolong dijaga ya keluarganya, terutama anak-anaknya, untuk urusan semacam ini. Ya tidak perlu sampai harus mengeluarkan seperti itu. Baik, semua mati yang tujuannya dan terjadi dalam peperangan atau tawuran, tapi tujuannya karena berani, karena fanatisme golongan, karena riya, itu semuanya nggak ada nilainya. Mati karena tawuran antar kampung, apa nilainya? Nggak ada. Alhamdulillah dulu Indonesia selamat ya. Sempat kita ini mau diadu dengan Malaysia, sehingga muncul kalimat ganyang Malaysia. Itu kalau terjadi, yang tepuk tangan PKI. Ini Muslim disuruh berantem, nah ini kan hancur ini ya. Ini sama ini sudah nggak karuan. Yang tepuk tangan PKI, ganyang Malaysia. Alhamdulillah nggak jadi. Nah belakangan kadang muncul seperti itu. Apa manfaatnya? Nah, kalau kemudian mau berjihad ya, lawan Israel, itu benar. Tapi kalau kemudian melawan sesama Muslim, ini tidak benar. Baik, lanjut hadis berikutnya. Wa an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Bedakan, ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bakar itu artinya apa? Bakrin, Abu Bakrin. Bakar artinya apa? Segera, pagi. Abu Bakar, Bakar itu artinya pagi, waktu pagi. Kenapa digelari Abu Bakar? Karena beliau bersegera untuk menyambut Rasulullah SAW. Imannya kepada Nabi SAW itu paling segera. Jadi yang lain masih engkau saya tak pikir, Abu Bakar sudah beriman. Lalu ada Abu Bakrah. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana? Di ini, tak, namanya tak marbutoh, tak bulat. Bakrah itu artinya katrol. Sumur ada katrol. Apa namanya? Kerean. Kerean itu bahasa Arabnya bakrah.
Jadi ceritanya begini. Orang ini nama aslinya Nufai. Nama aslinya Nufai ibnul Harith Al-Thaqafi, dari Bani Thaqif. Dia itu dulunya budak di Bani Thaqif. Bani Thaqif itu ada di mana? Yang tinggal di Taif. Yang tinggal di daerah Taif itu namanya Bani Thaqif, suku Thaqif. Nufai bin Harith ini budak. Nah, saat pengepungan Bani Thaqif, Nabi SAW membuat pengumuman. Siapapun budak yang melarikan diri dari Bani Thaqif, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari kami dan dibebaskan. Nah, Nufai ini lari, meninggalkan Bani Thaqif. Nah, cuman kan Bani Thaqif itu punya benteng. Mereka punya benteng. Sehingga kalau keluar lewat pintu gerbang tidak boleh. Akhirnya Abu Bakrah turun dari benteng pakai katrol. Maka ketika mereka melihat peristiwa itu, Nufai ibn Harith ini digelari Abu Bakrah, orang yang pakai katrol. Jadi Abu itu artinya apa? Bapak. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena senang dengan kucing. Jadi Abu Hurairah itu pernah pakai baju lengannya besar. Lengannya besar. Lah beliau nemu anak kucing, terus ditaruh di dalam lengan ini, digendong. Ketemu Rasulullah SAW. Nah kemudian beliau panggil, ya Aba Hirrin, wahai Abu Hir, bapak niku kucing. Nah karena beliau senang kucing. Ali bin Abi Thalib pernah tidur di masjid. Nah karena masjidnya nggak ada alasnya, lalu badan beliau terkena pasir. Badan beliau terkena pasir, dibersihkan oleh Nabi SAW. Pasir itu dalam bahasa Arab turab. Lalu dipanggil oleh Nabi SAW, ya Abu, dipanggil Abu Turab. Turab itu artinya tanah atau pasir. Ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab. Kita tercipta dari min turabin, manusia tercipta dari turab. Maka laki-laki misalnya, suami jenengan misalnya seneng HP, nyekel HP terus, lebih sering mana? Megang HP atau megang istrinya? Berarti Anda itu nomor 2. Nomor 1 HP. HP itu bahasa Arabnya apa? Jawal. Ya Abu Jawal. Tadi nek ketemu suaminya, ya Aba Jawal. Apa itu? Kowe entuk tekan ndi? Okay. Baik, jadi ketika dia berinteraksi dengan hal tertentu dipanggilah dengan itu. Maka Abu itu tidak harus lanjutannya anaknya, meskipun bisa juga umumnya lanjutannya anaknya. Nabi SAW Abu siapa? Nabi Muhammad SAW Abu Abul Qasim. Rasulullah SAW itu Abul Qasim. Karena Nabi SAW punya anak laki-laki pertama namanya Qasim. Maka beliau kunyahnya Abul Qasim. Ini namanya apa? Kunyah. Kalau saya Abu Yahya. Ya. Dan dari dulu Abu Yahya. Lalu anak laki-lakinya dinamai Yahya. Lanjut.
Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal musliman, apabila ada dua orang muslim bertemu, bisayfihima, dan dua-duanya bawa senjata, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh maupun yang dibunuh dua-duanya di neraka. Yang membunuh maupun yang mati dua-duanya di neraka. Dua orang muslim bawa pedang bacok-bacokan, maka yang membunuh maupun yang mati dua-duanya masuk neraka. Qultu, lalu Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, ini yang membunuh betul masuk neraka, wong dia membunuh. Fama balul maqtul, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena yang terbunuh ini juga pengen membunuh temannya tadi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi A, B perang, sama-sama bawa senjata. Dua-duanya ingin mengalahkan lawannya. A ingin mengalahkan B, B ingin mengalahkan A. Pokoknya kudu mati. Ya. Lalu A berhasil membunuh B, B mati. Maka ini masuk neraka, ini juga sama masuk neraka. Loh, korban kok masuk neraka, Pak? Dia kalah duluan, kalah dhisik, sehingga dia terbunuh karena kalah duluan dengan A. Meskipun dia sendiri juga punya keinginan membunuh. Sudah? Walaupun gagal tetap dicatat. Walaupun gagal tetap dicatat. Sehingga bagaimana Pak kalau misalnya si B ini tidak ada keinginan membunuh, tapi dibunuh oleh si A. Jadi tiba-tiba si A datang bawa senjata, si B ngerti-ngerti diserang. Nah, dia berusaha untuk menghindar. Nah, saat orang itu menghindar, dia mengambil benda yang lain. Nah, kemudian perang, tapi kalah, B mati. Masuk neraka enggak? Tidak, tapi dia dizolimi. Dia dizolimi. Terbunuh karena dizolimi. Dia tidak ada keinginan untuk membunuh A, tapi A nyerang dia sampai akhirnya dia terbunuh. Dalam kondisi ini si B mati dizolimi, sehingga nanti B akan menuntut kisos di akhirat. Rasulullah SAW bercerita tentang kisos pembunuhan. Beliau pernah bersabda seperti ini. Akan didatangkan korban pembunuhan, dia gandeng si pembunuhnya sambil nenteng kepalanya. Jadi dia megang kepalanya, kemudian dia bawa orang yang membunuh di hadapan Allah. Lalu dia mengadu kepada Allah, qala ya Rabbi salhu lima qatalani, sambil bawa kepalanya. Jadi ini lehernya nggak ada kepala, kepalanya digendong kayak orang bawa helm gitu. Ya Allah, tanya sama dia, kenapa dia bunuh aku? Itulah kejahatan puncak kepada sesama manusia, yaitu kejahatan membunuh. Walhamdulillah, masyarakat Indonesia termasuk di antara masyarakat yang santun, ya. Dan urusan membunuh seperti ini termasuk urusan yang sangat dijaga. Walaupun, mohon maaf ya, generasi bawah itu sudah mulai ngerusak. Sehingga Jogja ada kelitih, okay? Kelitih. Pelakunya siapa itu? Anak SMP itu. SMP, SMA,
malam-malam nggak pulang, kumpul sama teman-temannya, bawa celurit atau bawa apa, terus entah kemana, nanti nyerang ini, ngerti-ngerti ada yang mati. Itu Jogja. Saya waktu ke luar kota, gimana? Katanya Jogja banyak pembunuhan. Masya Allah. Enggak kok, Jogja aman-aman saja. Duh, katanya Jogja banyak pembunuhan. Wah, ini sebagai orang Jogja ya merasa malu. Kotamu itu loh, kota yang dicap sebagai kota banyak pembunuhan. Jelek gak kayak gitu, Pak? Nah, makanya sampai berita di luar, ya, meskipun kejadian cuma satu, yang korbannya kan cuma satu gitu, atau dua, tapi viral sampai luar pulau. Waktu itu saya ditanya di Palembang, katanya Jogja sudah nggak aman. Enggak kok, Jogja aman saja. Duh, ini korban-korban pembunuhan. Masya Allah, wajah Jogja hilang gara-gara praktek seperti ini. Sehingga orang-orang seperti ini ya melakukan dosa besar, dan tolong selamatkan anak-anak kita ya, keturunan kita, keluarga-keluarga kita. Sampaikan sebisa mungkin, jaga anak laki-lakinya dari tindakan-tindakan jahat seperti ini. Lanjut. Dari sinilah kita bisa lihat ada orang yang berniat, lalu dia sudah melakukan aksi. Kemudian di sini ada dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Ketika dia berniat dan sudah melakukan aksi, ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal. Dua-duanya dicatat sempurna, sama seperti orang yang sudah beramal. Baik. Ada jamaah haji berangkat, di atas pesawat meninggal. Udah? Kan baru berangkat, Pak, belum selesai haji. Dapat pahala enggak? Nah, yang bersangkutan dapat pahala haji, walaupun baru di pesawat, baru berangkat, meninggal di atas pesawat. Nanti yang bersangkutan dapat pahala haji. Saya pernah satu pesawat dengan orang yang meninggal. Jadi saat mau naik pesawat, beliau itu sudah sakit-sakitan. Waktu itu mau pulang, ya. Kemudian ditenangkan, sebentar lagi kita mau terbang. Ya, karena mau terbang ya semuanya harus pakai seat belt, duduk rapi, ya. Pesawat take off. Nah, saat take off kan semuanya pada ada yang merem, ada yang dzikir, ada yang fokus apa. Begitu sudah di atas, seat belt sudah dimatikan, orangnya mati. Jadi matinya pas take off tadi. Nah, saat pesawatnya terbang gitu, arwahnya juga ikut hilang. Beliau meninggal ketika take off. Orang lain tidak tahu kalau pas take off itu sedang dicabut nyawanya oleh malaikat. Masya Allah ya. Sehingga waktu sekarat ya tidak ada yang menyaksikan. Tapi sebelumnya orangnya sudah lemes. Nah, itu satu pesawat dengan saya dalam posisi orangnya meninggal dunia di depan seat. Oh, kemudian dia dibaringkan. Baik. Jadi kalau punya niat lalu sudah melakukan aksi, antara berhasil dan gagal. Kalaupun gagal tetap dicatat sempurna, berhasil juga tetap dicatat sempurna. Tapi kalau di tahap niat terus diputus, nggak jadi. Diputus nggak jadi. Dia sudah berniat tapi kemudian nggak jadi. Nah, niat kemudian diputus. Niat diputus. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, amal soleh. Kalau ada orang punya niat amal soleh tapi nggak jadi, misalnya puasa, mau puasa, sudah sahur, begitu subuh ingat arisan.
Nah, langsung selesai subuh ngopi dia, dah ngeteh, dan karena dia ingat mau apa? Arisan. Nah, biasanya kalau arisan ada apa? Ngumpulin lemak. Maka dia nggak jadi puasa. Begitu selesai sholat subuh langsung dia makan, dia minum, karena nggak jadi puasa. Berarti dia sudah punya niat tapi putus. Maka insya Allah tetap dapat pahala niat. Dapat pahala niat. Ya. Tapi kalau amal soleh, dia sudah niat, terus sudah usaha, lalu tidak jadi. Sekarang banyak sekali ya, sudah bayar haji, visa nggak keluar. Berarti orangnya sudah niat belum? Lebih dari niat, harus bayar ya. Lebih dari niat, bahkan dia sudah bayar. Ono sing wis packing, ono wis tuku siap oleh-oleh, ya. Ada yang sudah acara hajatan dan aneka acara-acara menjelang haji. Dapat pengumuman dari travel, qadarullah wa masya'a fa'ala, visa tidak keluar. Ada yang sudah sampai Jakarta, pulang karena visanya nggak keluar. 2022 kalau nggak salah ada sekitar 6.000-an yang sudah siaga di Jakarta balik pulang karena nggak dapat visa haji. Dan itu jamaah furoda. Maka saya menyimpulkan Indonesia kaya raya. Nggih. Furoda berapa? Ya? Sekarang yang paling murah anggaplah 20.000 dolar. Berapa itu? Coba dihitung biar tahu harganya. Barangkali bisa furoda. Berapa? 330 juta. Ini tanpa hotel. Harga ini. Ini tanpa hotel nih. Dia hanya di hotel transit. Jadi jauh dari Mekah, dari Ka'bah jauh. Kalau mau tambah hotel ya tambah 5.000. Nah, ini baru dapat hotel sekitar Ka'bah. Kalau cuman di hotel transit tanpa hotel harganya sekian. Ya resmi hajinya, resmi sah legal, dapat masyair, nanti punya tenda di Mina, punya tenda di Arafah. Tapi selesai haji dia hanya tinggal di hotel transit, terus nggak bisa ke Ka'bah sewaktu-waktu, harus naik taksi jauh. Masya Allah, kayanya orang Indonesia ya. 300 berapa tadi? 300 sekian puluh juta, ribuan orang. Ya? 380 juta. 380 totalnya jadi tambah 5.000 ini jadinya 400 juta. 400 juta, tapi ribuan orang gak jadi berangkat karena visa gak keluar. Ya, semoga yang seperti itu sudah dicatat oleh Allah, dapat amal yang sempurna karena mereka gagal bukan tidak mau dan malas, tapi tidak jadi karena keadaan. Ya, kalau sudah seperti ini maka dicatat telah beramal. Yang kedua, amal buruk. Niatnya diputus. Nah, niat diputus, misalnya pengen apa yang nggak bener. Misalnya padu, berantem sama suaminya, punya keinginan keluar dari rumah. Punya keinginan keluar dari rumah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak wanita lari dari rumah ketika berantem dengan suaminya? Hah? Nggak boleh. Yang keluar dari rumah siapa? Suaminya. Jadi kalau berantem
Istri mau keluar dari rumah, tahan. Saya nggak boleh keluar dari rumah. Maka abang yang harus keluar rumah. Mas yang harus keluar rumah. Baik. Nah, ketika keinginan istri mau keluar dari rumah, terus dia mikir, nggak jadi. Nah, nggak jadi ini niat amal buruk, tapi tidak jadi. Ini kan tadi niat dihapus ya, tidak jadi. Niatnya diputus. Pertama, jika karena takut dosa, maka ini berpahala. Sehingga saat mau keluar rumah, dia ingat, wah, saya tidak boleh keluar rumah. Nanti saya berdosa kalau keluar rumah. Ingat, Allah berfirman, padahal nggak hafal. Tapi dia ingat, kemarin saya waktu pengajian katanya nggak boleh. Dah, terus dia tahan, nggak jadi. Ini berpahala. Dia memutus niat ketika mau beramal jelek karena takut dosa, berpahala. Yang kedua, dia memutus niat amal buruk karena jika mutus niatnya itu jika karena dunia. Nanti kalau saya keluar rumah, saya nggak punya apa-apa. Mau ikut siapa? Bapak sudah nggak ada, rumah sudah nggak ada, kakak jauh. Akhirnya dia merasa, saya kalau di luar rumah nggak aman, mau kemana nggak jelas. Kalau seperti ini tidak berpahala. Ya, seperti ini tidak berpahala. Sehingga dia takut berbuat maksiat karena urusan dunia, ini tidak berpahala. Misalnya orang mau buka situs yang nggak benar, begitu diklik, kesuwen, tutup. Terus dia putus, nggak jadi. Ini dapat pahala nggak? Ya? Dapat pahala atau tidak? Dapat dosa nggak? Dapat dosa nggak? Ini yang ketiga ya, gagal karena keadaan. Ini tetap berdosa. Sehingga tadi ngeklik kok serasido kesuwen, nggak jadi. Terus tutup, nggak jadi. Maka yang bersangkutan berdosa. Sebab dia meninggalkan itu bukan karena memutus niat, tapi karena gagal. Wallahu a'lam. Dari sinilah kita diajarkan memiliki niat yang baik itu penting. Makanya setiap hari kita pasang niat baik. Hari ini niatnya apa saja? Sedekah, ngasih makan orang, terus apalagi hadir kajian, ini. Wah, gagal semuanya. Kalau memang serius, Allah tahu ya, orang punya niat dan tidak punya niat, Allah tahu. Sebab Allah menghisap lahir batin. Maka ketika sang hamba pengen sedekah, Allah tahu ini betul pengen sedekah atau cuman pura-pura. Allah tahu. Sehingga dalam kondisi itu, ketika dia pengen sedekah, kok hari itu nggak ada uang yang bisa disedekahkan, dapat pahala niat. Atau dia sudah berusaha untuk sedekah, begitu bawa uang, ketemu suaminya, jangan sedekah, wis besok saja, nggak jadi. Sudah berusaha, berarti dapat pahala amal. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Ini ada waktu 15 menit. Kita kembalikan kepada peserta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diputus. Ibu ada yang mau bertanya? Dua-duanya boleh, silakan. Yang lain silakan ada.
Yang lain baru berniat untuk bertanya. Jawab sudah dikabulkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubungan dengan niat puasa. Jadi ini saya sendiri sih puasa Senin Kamis terus dibarengi dengan bayar puasa Ramadan. Qadha. Ya, Qadha. itu kan boleh nggak Ustaz? Jadi Anda qadha tapi waktunya Senin Kamis. Ya. Ya, boleh. Nah, Nah, terus udah niat tadi pagi di kejadiannya emang hari ini ya. saya makan Niat qadha. kan udah niat puasa dan Niat puasa qadha atau puasa sunnah? kodok dan sunnah. Qadha dan sunnah. Terus saya nggak sengaja makan. Ya. Terus saya ingat ya Allah mau puasa gitu kan. Jadi terus saya kubur lanjut. Terus anak saya sarapan saya makan lagi. Itu lupa atau sengaja? Lupa, Masya Allah. Rezekinya banyak sekali. Makanan lagi bukan minum kan serat ya. Oh ya. Tapi terus kata suami gini, udah lama kamu udah 2 kali begitu gitu kan. Udah dibatalin aja tapi saya tetap melanjut. Itu gimana ya? Masya Allah. Masya Allah. Tapi itu beneran lupa. Beneran lupa ya? Tapi sudah dibatalin belum? Belum. Belum. Sama saya kumur lagi saya masih lanjut. Ya. Padahal seret ya. Tadi sempat seret ya. Apalagi makan gorengan Lombok terakhir gitu. Terus teringat kalau puasa. Nah, jadi begini ya. Berkaitan dengan bolehkah kita membatalkan amal. Amal itu ada wajib, ada sunnah. Amal wajib nggak boleh dibatalkan. Membatalkan amal wajib dosa. Sehingga kalau orang itu qadha puasa tidak boleh dibatalkan. Makanya kalau suaminya ada di rumah lalu ibu mau qadha, izin dulu. Saya besok mau qadha. Bapak aman kan? Aman. Nah, jika Anda sudah mulai puasa qadha, maka selama 1 hari itu nggak boleh dibatalkan, kecuali ada uzur, sakit, safar, itu boleh. Tapi kalau nggak ada uzur, tidak boleh dibatalkan. Terus kalau tadi lupa habis subuh makan, anak sarapan ikut sarapan karena lupa. Kalau betul karena lupa, maka begitu ingat langsung ditinggalkan. Nah, sementara tadi makan minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Nabi SAW pernah mengatakan, man shama fanasiya fa'akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama yut'imuhu Allahu wa saqahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa lalu dia lupa kemudian dia makan atau minum, lanjutkan puasanya karena hakikatnya Allah memberi makan dan minum untuknya. Ya, jadi puasanya jangan dibatalkan. Alhamdulillah. Lanjut ya. Insya Allah sah. Lalu begini, qadha puasa itu tidak boleh digabung dengan niat yang lain. Ya, Anda puasa Ramadan berapa lama? 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu ketemu hari apa saja? Senin, Kamis berapa kali? 8 kali. Ya. Sehingga pas Ramadan Senin, sisan puasa Senin itu tidak bisa. Kamu puasa Ramadan ya Ramadan, walaupun ketemu Senin ke Kamis. Sehingga tidak bisa sambil diiringi dengan puasa yang lain. Nggih. Menjawab, lanjut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berkaitan dengan poin yang Pak Ustaz sampaikan tadi, amal yang salah tidak bisa dibenarkan dengan alasan niat yang baik. Iya. Jadi waktu saya baru pindah ke Jogja dari Jakarta, saya agak culture shock karena banyak acara-acara ritual di Jogja yang saya tadinya nggak pernah tahu. Kebetulan saya tinggal di perkampungan. Akhirnya ada satu kegiatan yang namanya nyadran. Nah, karena
kemudian saya niatnya oh yaudah saya ini niat saya ziarah aja ke makam mertua gitu ya kan. Apakah dan setelah itu saya lihat video YouTube Pak Ustadz tentang nyadran gitu ya kan. Dan akhirnya membenarkan beberapa hal yang sebenarnya saya ingin konfirmasi gitu ya kan. Sekarang setelah saya tahu Pak Ustadz, apakah saya harus tidak hadir sama sekali gitu ya. Saya sulit tidak hadir karena kebetulan suami saya adalah salah satu pengurus masyarakat. Nah itu saya ingin minta pendapat Pak Ustadz bagaimana harusnya. Ya. Baik. Jadi tadi kembali kepada prinsip ya. Amal yang salah tidak boleh dibenarkan dengan alasan niat yang benar. Nah, sekarang kalau misalnya kita diundang aneka acara-acara yang ada di masyarakat, Masya Allah ya, semakin banyak acara, semakin banyak modal yang dikeluarkan. Makanan kan gitu ya. Terus kalau ikut acara seperti ini boleh nggak? Kita bisa bagi dua. Pertama, acara yang murni budaya, tidak ada kaitannya dengan ritual agama. 17-an. Nah, apalagi? Kerja bakti. Kerja bakti kampung rutin setiap hari Ahad Pahing. Nah, berarti kan per 35 hari sekali. Setiap Ahad Pahing kerja bakti. Boleh nggak pakai itu? Tidak masalah. Karena acara seperti ini sifatnya murni acara sosial kemasyarakatan. Tidak ada ritual agama. Kecuali kalau misalnya sebelum kerja bakti sajen dulu. Nah, itu tidak boleh. Karena ada ritual agama. Jadi ritual agama itu yang berkaitan dengan keyakinan. Nyadran itu ada keyakinan. Makanya bulan Sya'ban disebut dengan bulan apa? Ruah. Ruah itu dari arwah. Karena mereka punya keyakinan ketika bulan Sya'ban arwah-arwah pada gentayangan ya, pulang ke rumahnya dan mereka tidak akan kembali sebelum diziarahi lalu sedekah. Nah, keyakinan ini kan salah. Kamu tahu dari mana kok arwah gentayangan di bulan Ruah itu? Ngawur itu ya. Nah, kemudian diadakanlah acara seperti itu. Lalu sedekahan di mana? Di makam. Kemudian dimakan bareng-bareng. Nah, ini tidak boleh ya. Maka biasanya kan ada doa. Setelah itu makan bersama. Ya, di beberapa kampung masih mempertahankan dan di sebagian kampung sudah hilang. Di kerajaan sendiri dulu ada. Sekarang hilang. Sekarang sudah nggak ada. Tapi kadang ada, kadang tidak. Cuman masyarakat sudah paham antara yang pro dan tidak pro. Ya, kalau mau ikut silakan ikut, enggak juga tidak masalah. Dan mereka sudah saling memahami. Cuman masalahnya di tempat yang lain kadang yang nggak ikut dibenci. Lah, apa salahnya nggak ikut? Wong dia kan punya hak. Menurut keyakinan saya ini nggak benar, maka saya nggak mau ikut. Kan seharusnya dihargai ya. Ya mau ikut silahkan, tidak ikut silahkan. Ya. Makanya banyak masyarakat yang kadang toleransinya itu masih lemah, masih perlu belajar ilmu PPKN. Ya. Karena toleransi mereka rendah, nggak ikut dimusuhi. Ini apa salahnya yang nggak ikut? Kan dia punya hak untuk tidak ikut. Ya mungkin kami sarankan kalau ada acara seperti itu, ibu izin keluar kota. Itu yang paling aman. Kemana? Keluar kota. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang ini sering sekali didapati jika ada rekan atau kerabat meninggal, semua bersumpah kalau si mayat orang baik. Saya bersumpah kalau si fulan atau fulana orang baik. Apakah sumpah seperti itu boleh? Jadi tidak perlu pakai sumpah ya. Tapi menyatakan seperti ini,
baik. Cuman ini tidak bisa dibuat-buat ya. Sehingga Pak Mudin ketika mau memimpin keberangkatan jenazah, para bapak, para ibu, para pentakziah, jenazah menika tiyang sae napa sae? Awon. Alora hati toh. Ini orang baik atau orang jelek? Jawabnya apa? Kompak semuanya jawab baik. Walaupun dia mati mendem, mati dalam kondisi mabuk, tetap disebut baik. Nah, ini enggak benar. Jadi penilaian itu sifatnya alami. Maksudnya alami gimana Pak? Enggak bisa dibuat-buat. Misalnya ya, Anda punya tetangga orangnya soleh, soleha, meninggal. Secara otomatis orang akan komentar, si A ini orang baik, si A ini rajin ibadah, si A ini rajin ke masjid. Secara otomatis, walaupun tidak diperintah. Karena penilaian ini sifatnya melihat kejadian. Nah, pernah satu ketika ada jenazah lewat. Para sahabat di sekitar Rasulullah SAW mengucapkan kalimat pujian. Itu orang baik, dia orang soleh. Kata Nabi SAW, wajabat, wajabat, wajabat. Wajabat artinya wajib. Lalu datang jenazah kedua. Para sahabat di sekitar Nabi SAW komentar, itu orang jelek itu, orangnya jahat. Rasulullah SAW mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Nah, kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, jenazah pertama Anda bilang wajabat, jenazah kedua Anda juga bilang wajabat. Ada apa? Lalu beliau mengatakan, jenazah pertama ketika kalian memujinya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Jenazah kedua ketika kalian mencelanya, wajabat lahun nar, dia masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil alam, kalian itu saksi Allah di muka bumi. Karena orang baik dan buruk akan kelihatan saat dia mati, tidak bisa ditutupi, sehingga orang memberi komentar. Makanya Anda bisa lihat ya, dulu waktu masih hidup, mau dijunjung-tunjung, dimuliakan. Begitu mati, semua orang komentar, wong elek, sudah. Orang jelek, karena tidak bisa ditutupi ya. Oleh karena itu, kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama? Mereka lah saksi Allah di sekitar kamu. Apa hukumnya jualan e-book bentuk PDF yang di dalamnya ada gambar anak dengan anggota tubuh lengkap? Insya Allah tidak masalah kalau bentuknya PDF, yang bentuknya file, sehingga dibuka, begitu dimatikan selesai, hilang kan, nggak kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hukumnya jika istri tidak menolak hubungan, tapi suami selalu bertanya, kalau apa ini? Kalau mau aja, kalau nggak mau nggak usah. Kalau mau aja, kalau nggak mau nggak usah. Tapi suami tidak pernah bertanya, jadi nunggu istri mau. Sementara istri kadang lama baru mau. Bingung saya ini. Nah, jadinya gimana kayak gini? Begini saja ya, saya kasih solusi. Nah, kalau sekiranya malu ngomong, lebih baik pakai WA. Kesepakatan. Jadi siapapun yang ngirim WA ke istrinya atau ke suaminya, kok WA-nya menandakan suka, berarti berniat. Berarti sudah berniat. Misalnya WA ngasih tanda love, ngasih tanda apa dan seterusnya, berarti berniat. Kalau kayak gitu setuju nggak? Atau malu juga?
mau kirim WA kayaknya pekewo juga Pak Ustadz malu. Ya sudah, paling gampang gini aja, sediakan bel. Kalau bel berbunyi, nah itu ada tamu berarti kan. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditawarin sama temannya tuh ada dana talangan untuk umrohnya. Terus dia tuh bimbang sama ibunya, dibilangin kamu kan punya perhiasan, udah aja digadaikan perhiasannya untuk niat umroh dan bunga dari tabungan deposito, disuruh ibunya kayak gitu. Terus saudara saya tuh bingung, saya disuruh nanya ke Ustaz sama dia nggak pas nggak berangkat. Ya. Jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pilihan tadi salah ya. Nah. Jadi pertama umroh tapi pakai talangan, ya. Ini biasanya ada bunganya. Misalnya 30 juta. Nanti bayarnya jadi 35. Atau jadi 32. Tambahan itu riba. Yang kedua, menggadaikan perhiasan ke pegadaian. Dapat duit. Anggaplah perhiasan digadaikan dapat duit 30 juta. Nanti kalau nebus jadi berapa? Ada tambahannya enggak? Ada. Jadi 32 misalnya. 2 itu riba. Sehingga model seperti ini semuanya ada ribanya. Maka kalaupun tidak mampu untuk saat ini, tabungan belum ada, adanya perhiasan, ya silakan dijual perhiasannya. Wah, saya nggak mau, saya pengennya perhiasan tetap saya miliki. Kalau begitu tunggu tabungan kamu cukup, terus nanti berangkat umroh setelah ada tabungan. Yang belum mampu tidak perlu dipaksakan. Itu. Tapi saya pengen lihat Ka'bah, nah, itu di TV ada. Kalau cuman pengen lihat. Baik, demikian semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.